Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Muhtar, salah satu mahasiswa dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang biota yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang. Tetapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomis tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Ekosistem terumbu karang memiliki banyak manfaat, termasuk melindungi pantai dari gelombang dan arus yang kuat, serta penting dalam menjaga sistem ekologi di perairan, yaitu sebagai habitat, tempat pemijahan, tempat berteduh, dan sumber makanan bagi biota laut seperti ascidian, spons, echinodermata, moluska, dan ikan karang. Ekosistem terumbu karang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan laut seperti tingkat kejernihan air, arus, salinitas, dan suhu. Tingkat kejernihan air dipengaruhi oleh partikel tersuspensi, antara lain akibat dari pelupuran, dan ini akan mempengaruhi terhadap jumlah cahaya yang masuk di dalam laut. Sementara cahaya sangat diperlukan oleh zooxanthella yang fotosintetik dan hidup di dalam jaringan tubuh binatang pembentuk terumbu karang. Selanjutnya yaitu asosiasi terumbu karang, yang dimana merupakan hubungan timbal balik berbagai makhluk hidup ekosistem terumbu karang yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem kehidupan. Sebagian besar wilayah perairan terdapat banyak sekali jenis makhluk hidup yang saling berasosiasi atau berinteraksi. Penyebab utama adalah interaksi, di antaranya adalah ketersediaan makanan. Adapun salah satu biota yang berasosiasi dengan terumbu karang yaitu asosiasi antara terumbu karang dan bintang laut dari film Echinodermata. Hampir sebagian besar hewan anggota film Echinodermata hidup di perairan laut. Sebagian kecil lainnya hidup di perairan payau, tetapi tidak ada yang hidup di perairan tawar. Terdapat 5 kelompok besar hewan Echinodermata yang biasa ditemui di terumbu karang adalah bintang laut, bintang ular, bulu babi, teripang, dan lili laut. Di antara kelima organisme tersebut, bintang laut Lynchkia laevigata merupakan yang paling umum ditemui pada ekosistem terumbu karang karena warnanya yang cukup terang dan mencolok. Selain itu, dari segi ukuran, bintang ular dan lili laut lebih kecil dari Lynchkia laevigata. Adapun dari segi habitat, bintang ular dan lili laut biasanya hidup dan bersembunyi di antara celah-celah terumbu karang bercabang, sedangkan Lynchkia laevigata biasanya hidup di atas terumbu karang. Bintang laut biru jenis Lynchkia laevigata merupakan jenis bintang laut yang asosiasinya tidak berbahaya bagi terumbu karang. Tetapi, berbeda dengan bintang laut mahkota duri atau Achanchester planchi yang asosiasinya dengan terumbu karang dapat merugikan terumbu karang karena hewan ini merupakan predator utama terumbu karang karena makanan utamanya adalah polip karang. Lynchkia laevigata memanfaatkan terumbu karang sebagai area untuk mendapatkan makanan yang cukup dari organisme lain yang hidup di sekitar terumbu karang, sehingga tidak jarang dalam ekosistem terumbu karang sering kita jumpai bintang laut, khususnya Lynchkia laevigata atau bintang laut biru. Lynchkia laevigata mendapatkan makanan dari hewan-hewan yang hidup di sekitar terumbu karang seperti alga, spons, keong, kerang, bulu babi, dan endapan bahan organik yang terperangkap di terumbu karang. Sedangkan terumbu karang juga mendapatkan keuntungan dari sifat makan Lynchkia laevigata. Makanan Lynchkia laevigata adalah kotoran dan bangkai laut, atau disebut juga sebagai detritivore, yaitu pemakan materi organik. Dari sifat makan ini,
Lynchkia laevigata berperan dalam menjernihkan laut sehingga dapat memberi keuntungan bagi terumbu karang karena salah satu faktor pembatas kehidupan terumbu karang adalah kecerahan atau kekeruhan. Makin jernih suatu perairan, maka semakin baik pertumbuhan terumbu karang. Begitupun sebaliknya, makin keruh suatu perairan, maka pertumbuhan terumbu karang akan terganggu atau terhambat. Dan jika kekeruhan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan melebihi batas toleransi terumbu karang untuk bertahan hidup, maka dapat menyebabkan kematian terhadap terumbu karang. Makanan lain Lynchkia laevigata adalah alga. Selain Zooxanthellae, juga terdapat jenis alga lain yang hidup di sekitar terumbu karang dan bersifat parasit bagi terumbu karang. Terdapat alga hijau karena alga jenis ini biasanya hidup pada perairan dekat permukaan dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Sedangkan alga jenis lain yaitu alga coklat dan merah biasanya hidup pada daerah perairan yang lebih dalam dengan intensitas cahaya dan matahari yang cukup rendah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.